Kali ini saya ingin kita berpikir sejenak untuk memahami penebusan, untuk memahami karya penebusan melalui perjalanan padang gurun. Jadi, judul lain dari pelajaran hari ini bisa jadi menemukan Yesus di padang gurun atau berjalan di padang gurun bersama Yesus. Jadi inilah peta padang gurun dan judul petanya adalah Keluaran dan Perjalanan Padang Gurun. Dan saya mengajar dari buku ini, yaitu Perjanjian Suluh yang ditulis oleh pendeta Abraham Park. Dan ini adalah buku kedua dalam seri Sejarah Penebusan. Dan salah satu alasan mengapa banyak orang membeli buku ini adalah karena peta ini. Tentu saja isi dari buku ini adalah apa yang menjelaskan peta tersebut, tetapi bagi saya peta ini seperti peta kehidupan saya, seperti peta iman kepada Yesus Kristus, peta perjalanan saya di dalam Kristus Yesus. Dan Kisah Para Rasul 7 ayat 38 mengatakan, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38. Dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat. Dan di sini dikatakan jemaah. Sidang jemaah ini dalam bahasa Yunani berarti eklesia. Eklesia, kata ini digunakan untuk menyebut gereja. Eklesia. Kata ini terdiri dari dua kata. Kata ini merupakan kombinasi dari kata ek yang berarti keluar dari dan klesia. Klesia bentuk nominal adalah bentuk nominal dari kaleo yang berarti memanggil. Jadi eklesia berarti mereka yang dipanggil keluar. Secara harfiah, Anda dan saya dipanggil keluar dari belenggu dosa kita dan dari dunia dosa, dan bangsa Israel dipanggil keluar. Dalam konteks ini dari Mesir, dan oleh karena itu mereka disebut orang-orang yang dipanggil keluar atau mereka yang dipanggil. Dan dalam bahasa Inggris, bagian ini diterjemahkan sebagai jemaat atau gereja. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Jadi, bangsa Israel yang berjalan di padang gurun, peristiwa ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu sebagai terapan kehidupan kita di dalam gereja. Jadi, kita adalah jemaat. Kita adalah mereka yang dipanggil keluar. Dan dalam Wahyu pasal 11 dikatakan, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Sekarang Tuhan tidak disalibkan di Sodom atau Mesir, tetapi secara kiasan dan sesuai dengan makna rohaninya, hal ini mengacu pada Sodom dan Mesir sebagai tempat dosa yang menyebabkan Tuhan disalibkan. Dan oleh karena itu, Mesir mengacu pada dunia dosa di mana kita adalah budak, di mana kita berada di bawah perbudakan, tapi melalui domba Paskah. Dan dalam Injil Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus adalah anak domba yang memikul dan menghapus segala dosa kita, dosa-dosa dunia ini. Jadi melalui Paskah, melalui anak domba, yaitu Yesus Kristus, kita dipanggil ke padang gurun. Dan oleh karena itu, perjalanan padang gurun ini adalah perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Dan perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan padang gurun ini berlangsung selama 40 tahun yang sangat panjang. Mereka berkeliling terus sampai akhirnya mereka turun ke bagian selatan dan kemudian naik ke tanah Kanaan. Dan begitu rumitnya kehidupan iman kita juga. Dan apa yang dapat kita pelajari dari perkemahan pertama ini melalui 40 tempat perkemahan sampai
sampai ke Gilgal di Kanaan. Apa yang dapat kita pelajari? Dan kalau kita lihat proses yang sangat rumit itu, kita dapat mempelajari proses pertumbuhan dalam kehidupan iman kita, dan kita juga dapat mempelajari karya penebusan Allah. Sekarang, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tugas kita adalah untuk menemukan Yesus di padang gurun ini. Di manakah Yesus di padang gurun ini? Beberapa orang mungkin akan berkata, "Hei, itu terlihat seperti huruf J di sana." Tapi tidak. Bukan seperti itu cara kita mencari Yesus. Tapi kita akan melangkah selangkah demi selangkah. Dan kita akan mengkajinya dari permulaan sampai akhir. Tetapi, bahkan dari awal, apa yang mengitari perjalanan di padang gurun ini menceritakan kepada kita tentang Yesus Kristus. Jadi kita coba kaji permulaan perjalanan ini. Mengapa perjalanan di padang gurun ini diperlukan? Mengapa hal itu harus terjadi? Apakah ini adalah rencana Allah atau hanya akibat dari ketidaktaatan bangsa Israel? Atau apakah ini hukuman? Atau mungkin ini suatu kebetulan? Jadi coba kita lihat Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Ini adalah perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham. Dan di sini adalah perjanjian suluh. Perjanjian suluh ketika Allah datang untuk menjanjikan dua hal kepada Abraham. Allah berkata, "Aku akan memberimu keturunan," yaitu anak-anak, dan kita juga telah belajar tentang pentingnya benih yang dijanjikan. Terakhir kali kita berbicara tentang silsilah kan? Dan Allah berfirman, kamu akan mempunyai anak sebanyak bintang di langit. Dan kemudian dia juga berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Jadi Abraham, dia percaya kepada Allah ketika Allah berkata, aku akan memberimu banyak keturunan. Bahkan Abraham belum memiliki seorang anak pun saat itu, namun ia percaya. Dan Tuhan menganggap Abraham benar saat itu. Tapi kemudian Allah berkata, aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Dan menurut Anda, manakah yang lebih mudah? Coba kita pikirkan dalam pemahaman kita. Bayangkan Anda berusia sekitar 90 atau 80 tahun dan Tuhan berkata bahwa Anda akan menjadi ayah dari banyak keturunan. Tapi Anda bahkan belum memiliki seorang anak pun. Dapatkah Anda mempercayainya? Ketika Tuhan berkata, aku akan memberikan tanah itu kepadamu, itu lebih mudah dipercaya kan? Terdengarnya lebih mudah kan daripada memberikan banyak keturunan, tetapi Abraham malah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan. Abraham meragukan Tuhan ketika ia menjanjikan tanah itu kepada Abraham. Tuhan, bagaimana saya akan tahu? Dan ketika Tuhan berkata, aku akan membuatmu menjadi bapa banyak keturunan, Abraham percaya. Dan dia berkata, amin. Dan Tuhan berkata, engkau benar karena percaya. Namun ketika Allah berkata, aku akan memberikan tanah itu kepadamu, Abraham malah berkata, Tuhan, bagaimana aku tahu bahwa engkau akan memberikan tanah itu kepadaku? Maka Allah membawa Abraham dan memerintahnya untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan kemudian dia melihat setelah itu. Dan di sini di ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunan meliputnya gelap gulita yang mengerikan. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham pesan ini dari ayat 13 sampai 16. Dan kemudian di ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi itulah mengapa disebut perjanjian suluh. Dan cara Tuhan membuat perjanjian ini adalah dengan cara
bagaimana Tuhan membuat perjanjian ini, cara ini adalah cara yang digunakan bangsa-bangsa lain untuk membuat perjanjian dan kesepakatan pada masa itu juga. Dan coba kita lihat isi perjanjian ini dalam ayat 13-16. Dikatakan, Allah berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Jadi ini berbicara tentang di mana mereka akan diperbudak dan ditindas selama 400 tahun. Dan itu adalah waktu di Mesir. Nah, ini terjadi bahkan sebelum Abraham memiliki Ishak atau bahkan Ismail. Dan Tuhan sudah berbicara tentang keturunan Abraham yang akan menghabiskan waktu di bawah perbudakan bangsa Mesir selama 400 tahun. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, sebab aku akan menghakimi bangsa yang akan mereka layani. Dan setelah itu mereka akan keluar dengan banyak harta benda. Dan apakah itu terjadi? Ya, itu terjadi. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, orang Mesir memberikan banyak harta dan uang kepada mereka kan? Dan Tuhan telah berbicara tentang hal itu bahkan sebelum itu terjadi. Dan ayat 15 dikatakan, adapun engkau akan pulang kepada nenek moyangmu dan dengan tenang engkau akan dikuburkan pada usia lanjut. Ayat 16 adalah apa yang akan kita pikirkan. Kemudian pada generasi keempat, mereka akan kembali ke sini. Di sini apa? Di sini adalah Kanaan. Jadi karena kesalahan orang Amori belum selesai, dia berkata pada generasi keempat, kamu akan kembali ke sini. Jadi di sini adalah Kanaan kan? Dan Tuhan berkata pada generasi keempat kamu akan kembali ke sini. Itulah keluaran dan perjalanan di padang gurun. Ya, mereka akan kembali ke Kanaan ya kan? Jadi pertanyaannya adalah generasi keempat. Siapa generasi keempat itu? Di sini Allah berbicara kepada Abraham dan generasi keempat Abraham. Jadi Abraham adalah generasi pertama kan? Dan Allah berbicara soal keturunannya. Benih perjanjian itu. Jadi Ishak adalah generasi kedua. Ketiga, tentu saja Ishak memiliki dua laki-laki kan pada awalnya dan dua anak laki-laki. Yang pertama Ismail dan yang kedua adalah Ishak. Yang pertama adalah Esau dan yang kedua adalah Yakub, ya kan? Jadi Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi jadi antara Esau dan Yakub adalah yang menerima hak kesulungan dan yang menerima perjanjian Allah. Dan masalahnya sekarang adalah Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sehingga yang manakah generasi keempat yang Tuhan sedang bicarakan? Yang mana? Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa pada generasi keempat dia akan kembali. Dan generasi keempat yang mana? Anak Yakub yang mana yang kembali ke Kanaan? Tidak ada. Tidak ada seorang pun dari anak Yakub yang kembali ke Kanaan kan? Mereka semua mati di Mesir. Generasi itu semua mati di Mesir. Dan karena itu tidak ada seorang pun yang kembali ke Kanaan. Sehingga siapakah generasi keempat itu? Mungkin Anda berpikir, apakah Yehuda? Karena Yehuda adalah orang yang meneruskan silsilah Yesus menurut Matius pasal 1 kan? Dan itulah silsilah di mana juru selamat kita dilahirkan kan? Namun di 1 Tawarik pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa anak sulung sebenarnya adalah Yusuf. Jadi mengapa hal ini penting? Menurut silsilah iman dan dalam kitab Ibrani, di Ibrani pasal 11, Yusuflah yang dimaksud. Dan ini karena menurut imannya, menurut kelanjutan dari imannya, dialah generasi keempat. Dan ketika kita berbicara tentang perjanjian Allah, yang diperlukan untuk membawa dan melanjutkan perjanjian itu adalah iman. Itulah mengapa kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah, keturunan Allah, atau putra-putri Abraham. Meskipun secara langsung kita bukan keturunan orang Yahudi kan, kita bukan keturunan Abraham secara langsung kan, dan
Saya tidak tahu tentang kalian, tetapi saya tahu, saya 99,9% yakin bahwa saya tidak memiliki darah Yahudi dalam diri saya. Dan oleh karena itu, saya tidak memiliki kesempatan apapun untuk menjadi keturunan Abraham kan. Namun, melalui iman kepada Yesus, seperti yang dikatakan dalam Rasul Paulus, dalam surat Roma dan Galatia, melalui iman kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Abraham. Jadi imanlah yang membuat Anda menjadi anak yang sah, dan Yusuf termasuk dan dijelaskan sebagai orang yang memiliki iman. Jadi coba sekarang kita pikirkan, siapakah orang yang kembali ke Kanaan? Siapakah orang yang telah memainkan peran yang sangat penting ini dalam kembalinya bangsa Israel ke Kanaan? Yusuf kan? Yusuf, orang itu adalah Yusuf. Coba kita lihat di Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 22 di sini tertulis, adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Abraham dari Abraham hingga saat ini sudah berapa lama? Keluaran bahkan jadi dari Abraham sampai waktu ini, sampai kejadian keluaran ini, sudah berapa lama? Yusuf adalah orang yang mengingatkan bangsa Israel. Tuhan berjanji bahwa dia akan membawa kamu ke negeri ini, membawa kamu kembali ke tanah yang dijanjikannya, itu Kanaan. Dan Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Dan ini adalah tradisinya untuk mayat dirempah-rempahi, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga penguasa. Tetapi Yusuf membuat mereka berjanji, ketika Tuhan mengingat kalian dan memperhatikan kalian, dia pasti akan membawa kalian keluar dari negeri ini dan membawa kalian kembali ke tanah yang dijanjikan. Dan ketika dia melakukan hal itu, bukan berarti dia mungkin melakukan itu kan, tetapi ketika dia melakukan itu, berarti dia pasti akan melakukannya. Kamu harus membawa tulang belulangku, oke? Dan kita manusia adalah orang yang membutuhkan tanda fisik atau hal fisik untuk mengingat. Dan apakah mereka mengambil tulang-tulang Yusuf ketika mereka keluar dari Mesir? Apakah mereka ingat? Yusuf adalah pertanda dari Yesus. Jadi sebelum kita melihat hal ini, saya akan menjelaskan mengapa saya melakukan hal ini, karena perjalanan kita di padang gurun, kehidupan iman kita adalah sesuatu yang telah Allah katakan kepada kita. Ini adalah jalan menuju tanah yang dijanjikan, yaitu surga bagi kita. Apa yang sedang Anda alami saat ini, Anda sedang berada di padang gurun. Dan saya percaya sebagian besar dari Anda sedang berada di padang gurun, yaitu padang gurun rohani yang disebut sebagai gereja. Dan ketika bangsa Israel keluar dari padang gurun, mereka terkejut. Setelah sebulan di padang gurun, mereka terkejut. Dan setelah 3 bulan padang gurun, mereka sudah sakit dan lelah.
Mereka berkata, ayo kembali, ayo kita kembali. Bahkan setelah beberapa hari mereka berkata, mari kita kembali saja. Tapi bagaimana dengan Anda dan saya? Setelah Anda mulai datang ke gereja, setelah Anda menjadi Kristen dan mengakui nama Yesus, keluar dari dunia ini, dari belenggu dosa kita, dari kecanduan kita, dari kebiasaan dosa kita, apakah Anda tidak ingin kembali? Apakah gereja merupakan tempat yang menyenangkan, menggembirakan, menggairahkan, dan membahagiakan Anda, dan membahagiakan, dan begitu membahagiakan, sehingga Anda tidak ingin kembali lagi. Bahkan saya, sebagai seorang pendeta, kadang-kadang merasa saya ingin kembali ke masa lalu saya. Pasti kalian pun pernah merasakannya ya, terutama ketika ada masalah di gereja. Dan menurut Anda, apakah gereja tidak memiliki masalah? Tentu saja tidak, gereja selalu ada masalah. Dan sama seperti perjalanan padang gurun, mengapa bangsa Israel keluar? Tuhan berkata, aku akan menuntunmu ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan pikiran mereka adalah, di pikiran mereka adalah susu dan madu. Jadi mereka terus membayangkan susu dan madu setiap hari. Susu apa? Madu apa? Seorang mengatakan kepada saya, ketika Anda percaya kepada Yesus, semua masalahmu akan hilang. Semua masalahmu hilang, tinggal semua hal yang baik saja. Tapi ketika Anda datang ke gereja, Anda melihat perkelahian di gereja. Anda datang ke gereja, Anda melihat orang-orang berdosa di dalam gereja. Dan ketika Anda datang ke gereja, Anda sendiri adalah orang yang berdosa di sana kan? Sehingga Anda jadi menggerutu, ya kan? Tapi itulah yang Tuhan perintahkan untuk lakukan. Itu adalah proses yang akan membuat kita memenuhi syarat untuk memasuki tanah Kanaan. Dan itulah yang Allah janjikan kepada Abraham. Aku akan menegakkan bangsamu sebagai kerajaanku, umatku, tetapi mereka harus melalui proses ini. Mereka akan berada mereka akan berada di Mesir, di bawah perbudakan, dan kemudian aku akan membawa mereka keluar, aku akan memimpin mereka kembali. Dan sekarang ketika mereka berada di Mesir, mereka benar-benar melupakan hal ini. Karena sudah 400 tahun kan, 400 tahun itu setidaknya 10 generasi ya kan, atau bahkan lebih. Dan selama sekian banyak generasi itu, firman Tuhan dilupakan. Karena di Mesir, mereka tidak bisa pergi ke gereja. Mereka tidak dapat menyembah Allah dengan benar. Mereka tidak dapat menguduskan hari Sabat. Dan kita melihat bukti-bukti bahwa mereka mengikuti penyembahan berhala di Mesir. Dan selama beberapa generasi, janji Allah jadi terlupakan. Dan sekarang, Yusuflah yang mengingat perjanjian itu dan memberitahukannya kepada bangsanya. Demikian juga Allah memilih kita dan Allah menetapkan kehidupan ini bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita lupa akan hal itu, tapi Yesus datang dan memberikan sebuah tanda kepada kita. Sama seperti Yusuf yang meninggalkan dirinya sebagai tanda, yaitu tulang-tulangnya, Yesus datang dan meninggalkan tanda bagi kita, yaitu salib dan darahnya. Dan Yesus melakukan itu supaya kita dapat mengingatnya. Dan Yusuf berkata, bawalah tulang-tulangku sampai ke Kanaan kan. Tetapi Yesus berkata, terimalah firmanku, terimalah rohku, yaitu Roh Kudus, dan yang akan menuntunmu ke Kanaan. Jadi apa yang mereka lakukan? Kita lihat di Keluaran pasal 13 ayat 19. Ketika mereka keluar, ini adalah adegan keluaran di sini ya, peristiwa keluaran. Dan ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi tulang-tulang Yusuf atau mayat Yusuf itu tidak dikuburkan, tetapi ia dirempahi, dimasukkan ke dalam peti mati, dan ditinggal di sana saja. Dan dia menunggu. Yusuf menunggu untuk dibawa melalui keluaran ke tanah Kanaan, dan itu menjadi tanda bagi bangsa Israel. Tapi apakah mereka berhasil membawa tulang-tulang Yusuf sampai ke Kanaan? Kita tidak mendengar apapun dalam keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Kita tidak mendengar apapun tentang tulang-tulang Yusuf sejak keluaran.
Namun kemudian ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka mengalami peperangan penaklukan tanah Kanaan, dan pada akhirnya mereka menetap di sana kan. Dan pada saat itulah Yosua pun telah meninggal kan. Tapi coba kita lihat di Yosua 24. Yosua pasal 24, dan sudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Ya, jadi kemudian di ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan kemudian ayat 32, tulang-tulang Yusuf, baru di sini disebutkan tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang yang dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Jadi mereka sungguh-sungguh memikul tulang-tulang Yusuf sampai ke tanah Kanaan, ya kan? Jadi kisah keluaran dan perjalanan di padang gurun dihiasi di bagian awal dengan tulang-tulang Yusuf, dan di bagian akhir seperti sebuah penutup kan. Di bagian akhir kita melihat tulang-tulang Yusuf lagi. Jadi apa arti penting dari tulang-tulang Yusuf dalam perjalanan ini bagi kita, dan apa kaitannya dengan Yesus Kristus? Nah, saya telah menyebutkan sebelumnya, Yusuf adalah sebuah tipe Yesus Kristus, sosok yang yaitu sebuah sosok yang menubuatkan Yesus Kristus. Dia adalah anak yang dikasihi dan dia diberi jubah oleh ayahnya kan. Jubah yang berwarna-warni. Jubah ini dalam bahasa Ibrani adalah ketonet, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh para imam. Jadi ini menunjukkan kepada kita peran seorang imam. Apa yang dilakukan imam? Imam melakukan pekerjaan pendamaian. Tetapi apa yang terjadi pada jubah ini? Jubah ini akhirnya ditanggalkan, ya kan? Dan apa yang terjadi pada jubah Yesus? Coba kita lihat di Yohanes pasal 19, sekitar ayat 20-21. Mereka menanggalkan pakaian luar dan pakaian dalam Yesus kan? Jadi dia ditanggalkan dan berlumuran darah hewan kurban, darah Yesus sang anak domba. Dan dia dikhianati oleh siapa yang mengkhianati Yesus? Saudara-saudaranya kan? Yesus datang kepada orang sebangsanya, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Tetapi Yesus dikhianati oleh mereka. Yesus dikhianati oleh orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya, saudara-saudaranya sendiri. Dan siapa yang mewakili saudara-saudaranya ini? Siapa yang mengkhianati Yusuf? Ide siapa untuk menjual Yusuf? Saudara-saudara dia sendiri kan yang ingin membunuhnya. Tetapi yang menjualnya itu adalah Yehuda kan? Dia berkata, "Hei, coba kita jual saja dia." Dan siapa yang menjual Yesus? Versi Yunani dari Yehuda adalah Yudas. Itu adalah nama yang sama. Dan untuk harga berapa? Untuk beberapa perak kan? Dan ketika dia dijual, pada dasarnya itu seperti dia dibunuh. Dan dalam pemahaman ayat mereka, dalam pemahaman ayah mereka, Yusuf itu sudah mati kan? Dan Yesus secara harfiah disalibkan. Dan Yusuf melalui hal ini, dia diberikan di bawah keputusan gubernur, ya kan? Atau kepala komandan. Dan nyawa Yesus pun diserahkan kepada keputusan Pontius Pilatus dan diserahkan ke bawah seperti sebuah penjara, ya kan? Nyawa Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus dan Yusuf diserahkan ke bawah penjara, pemimpin penjara, ya kan?
dan Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Dan sebelumnya Yesus disalibkan bersama dua penjahat. Yang satu diselamatkan, yang satu dibunuh. Yusuf juga di dalam penjara bawah tanah, ada dua penjahat juga kan. Yang satu diselamatkan, yang satu dibunuh. Jadi kita melihat ada banyak kemiripan ya kan, antara Yusuf dan Yesus. Dan juga Yusuf berkata juga, ingatlah akan tulang-tulangku. Dan apa arti penting yang dimiliki tulang-tulang? Dalam Kejadian pasal 2, ketika Allah menciptakan perempuan dari tulang sisi Adam, Adam berkata, tulang dari tulangku. Apa yang dia maksudnya? Coba para suami di sini. Coba kamu katakan kepada istrimu, engkaulah tulang dari tulangku. Apa yang akan istrimu katakan? Coba bayangkan pada hari jadi kalian berlutut dan berkata, sayang, kamu adalah tulang dari tulangku. Kamu sangat cantik, kau seperti tulang. Mungkin kamu akan dipukul dengan tulang ya, tapi maksudnya adalah kamu adalah tulang dari tulangku. Tulang, jika Anda bertanya kepada dokter, tulang adalah tempat darah diproduksi. Dan tulang adalah struktur tubuh manusia kan. Anda bisa memiliki daging dan darah tanpa tulang, dan Anda bisa memiliki daging dan darah, tapi tanpa tulang itu bukan apa-apa. Tidak ada yang menjaga tubuhmu, yang mengokohkan tubuhmu, tidak ada. Dan tulang adalah struktur dan juga esensi. Kata etsem dalam bahasa Ibrani juga digunakan dalam struktur tata bahasa di mana kita berkata, ini adalah yang paling akhir. Jadi kita dapat mengatakan inilah akhirnya. Tapi ketika saya mengatakan ini adalah akhir, apa artinya? Kata ini adalah akhirnya, kata itu pun adalah tulang dalam bahasa Ibrani. Jadi itu adalah tulang. Ini adalah tulang itu sama seperti ini adalah akhirnya, yang berarti esensi. Ini adalah esensi dalam esensi. Ini adalah dasar yang paling fundamental. Jadi ketika Adam berkata kepada wanita itu, engkaulah tulang dari tulangku, maksudnya adalah engkaulah pusat, engkaulah esensi, inti dari keberadaanku. Wow, jadi coba kalau kalian katakan itu kepada istri Anda, mungkin dia akan terkesan ya. Nah, coba kita lihat Yesaya pasal 37. Hanya tulang belulang yang tersisa kan, tetapi tulang belulang itu ketika disentuh oleh air kehidupan, ia hidup kembali ya kan. Dan saat Paskah, Tuhan memerintahkan umatnya, janganlah kamu mematahkan tulang-tulang anak domba. Dan coba kita beralih ke Keluaran pasal 12. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga kan. Tidak boleh dibawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan ya kan. Kita lihat uh, kalau kita lihat di Keluaran 12 ayat 46 dikatakan Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kamu bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Dan bagaimana caranya mereka dapat makan tanpa mematahkan tulang?
Gimana? Agak sulit kan? Harus hati-hati kan? Tapi mereka patuh. Dan kalau kita lihat di Yohanes pasal 19, setelah Yesus disalibkan, ayat 31, karena hari itu, hari persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Mengapa mereka mematahkan kaki? Karena di kayu salib, mereka memiliki sedikit sandaran kaki atau penyangga kaki, sehingga orang yang sekarat di kayu salib, orang itu akan mendorong tubuhnya ke atas dengan kakinya, karena ia akan tercekik saat digantung di kayu salib kan, sehingga mereka, orang-orang ini, mereka mendorong ke atas untuk bernapas sejenak, supaya mereka dapat bertahan lebih lama dalam kesakitan di kayu salib. Dan begitulah desain kayu salib itu. Tetapi ketika mereka harus membunuh orang itu, mereka mematahkan kakinya agar mereka tidak bisa mendorong ke atas lagi, sehingga mereka akan mati tercekik di kayu salib. Jadi itulah sebabnya mereka mematahkan kakinya. Tetapi karena mereka melihat Yesus sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Oke? Dan kemudian dikatakan dalam ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi hanya di dalam kitab Yohanes kita baru menyadari, wow, inilah alasan mengapa Allah menyuruh orang Israel untuk tidak mematahkan tulang-tulang anak domba. Nah, apakah ini berarti jika kaki Yesus dipatahkan, maka ia akan bangkit dengan kaki yang patah? Apakah karena itu Allah yang ingin kakinya dipatahkan atau tulang-tulang dipatahkan? Tidak kan? Jika Allah membangkitkannya, ia akan bangkit dengan tubuh yang utuh, tubuh yang baru. Tapi tulang ini mewakili esensi. Kita tidak boleh menghilangkan esensi Yesus Kristus. Jadi ketika dia berkata, ingatlah akan tulang-tulangku, secara harfiah, mereka mengingat tulang-tulangnya dan membawa tulang-tulang itu melewati padang gurun, bahkan sampai melewati peperangan penaklukan tanah Kanaan selama 16 tahun, dan akhirnya menguburkan tulang-tulang Yesus di tempat yang semestinya. Yesus berkata kepada kita, meskipun aku akan pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, kamu akan menerima Roh Kudus, dan kamu akan memahami firman-Ku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi bagi orang Israel, tulang-tulang itu menjadi suatu pengingat bagi mereka. Bagi orang Israel melalui padang gurun dan bahkan tradisi serta tulisan-tulisan Yahudi, mereka menceritakan tentang keberadaan tulang-tulang yang menyertai tabut perjanjian. Itulah betapa pentingnya tulang-tulang itu bagi bangsa Israel. Bagi kita, apa yang mengingatkan kita, apa yang mendorong kita dan membawa kita ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan atau kerajaan surga itu adalah firman Yesus. Esensi dari siapa Yesus itu. Dan esensi Yesus adalah firman Allah. Jadi saya berdoa agar Anda dan saya dapat membawa tulang-tulang ini, tulang-tulang firman, dan apapun yang terjadi, betapapun sulitnya dan betapa sulitnya di padang gurun, Anda dan saya tidak boleh melepaskan tulang-tulang ini. Pasti sangat sulit bagi mereka yang membawa tulang-tulang itu. Lihatlah, mereka yang membawa tabut perjanjian, namanya tertulis dalam Alkitab. Orang-orang yang membawa tulang-tulang Yusuf bahkan tidak tercatat. Mereka tidak dikenali, tidak ada penghargaan apapun, tapi mereka tetap melakukannya. Mereka pasti pernah berpikir, oh, jauh lebih mudah kalau saya melepaskan saja tulang-tulang ini dan berjalan sendiri. Begitu banyak beban, begitu berat tulang-tulang ini, dan begitu banyak kerumitan untuk membawa beban ini kan. Dan bukankah ini juga berlaku bagi kita? Kita pun pernah melalui hal yang mirip kan,
Jika kita menanggalkan nama Yesus dan melepaskan nama Yesus dari diri kita, rasanya lebih mudah untuk hidup di dunia ini kan. Dan mungkin saja, dan saya mungkin merasa lebih bebas untuk melakukan banyak hal, tetapi itu adalah hal yang tidak dapat kita lakukan. Kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus membawa tulang-tulang itu sepanjang jalan kehidupan kita. Dan di sini kita melihat bahwa dalam perjalanan di padang gurun, dari awal sampai akhir, kita harus memikul tulang-tulang Yesus. Dan sepanjang perjalanannya kita melihat. Dan semoga kita dapat melihat ya kehadiran Yesus dalam perjalanan ini. Hari ini, jika tidak, kita tidak akan melewati semua 42 tempat perkemahan. Kita akan melakukan perjalanan dari Ramses. Perkemahan pertama adalah, jadi waktu kita hari ini tidak cukup, tapi kita akan membahas sedikit saja dari 42 perkemahan. Perkemahan pertama adalah Sukkot. Sukkot hingga perkemahan ke-10 yaitu Refidim. Itu saja yang akan kita bahas ya. Kita akan membahas 10 tempat perkemahan dalam jam berikutnya, dan kita akan memberikan pentingnya yang terjadi di sana dan arti dari nama-nama perkemahan itu. Jadi sekali lagi, sebagai kesimpulan dari pelajaran pertama ini, mari kita benar-benar bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Yesus hidup di dalam diri saya? Bagi orang Israel, tulang-tulang Yusuf masih hidup. Tuhan berkata bahwa generasi keempat akan kembali ke Kanaan. Tapi Yusuf sudah mati kan? Namun, imannya, yaitu esensinya, masih ada di sana. Dan esensinya itu imannya, meskipun Yusuf sudah mati, tapi imannya masih hidup, dan iman itu mengingatkan bangsa Israel. Dan kita pun dapat mengatakan Yesus sudah mati. Dia tidak ada di sini secara fisik kan? Tetapi apakah Yesus hidup dalam diri kita? Dan Yusuf kan dia tidak hidup secara fisik kan, dia sudah mati. Dia sudah menjadi tulang belulang, tetapi pesannya, perjanjian itu hidup melalui imannya, dan itulah yang dibawa oleh bangsa Israel. Yesus dalam roh ada bersama kita. Ia telah bangkit, ia ada di surga, tetapi ia juga bersama kita. Dan coba kita lihat satu ayat lagi sebelum kita selesai. Markus pasal 15. Sesudah Yesus disalibkan, dan ia telah mati, datanglah Yusuf dari Arimatea, ayat 43. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Sekarang, bagaimana dengan ini? Kalau kita lihat, ada suatu perbedaan di sini ya. Pilatus meminta tubuh Yesus. Dan kata Yunani untuk tubuh adalah soma. Dan Pilatus mengatakan, kamu dapat mengambil tubuh itu. Jadi dari sudut pandang Pilatus, tubuh ini bukan soma, melainkan patoma. Jadi apa bedanya? Kalau kita lihat di ayat 43 di Alkitab versi ISV, Yusuf dari Arimatea, dia meminta tubuh Yesus. Tapi kemudian ayat 45, sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, Pilatus berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Jadi, ada tubuh dan ada mayat. Soma versus patoma. Dan patoma berarti mayat, yaitu tubuh yang mati. Tetapi ketika Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus, yang dia maksudkan adalah tubuhnya yaitu soma. Tubuh itu
bisa hidup atau mati, tetapi di sini kata yang digunakan Rasul Paulus untuk menyebut tubuh Kristus yaitu gereja, dan ini adalah tubuh yang hidup. Jadi kita melihat ada suatu perbedaan antara soma dan patoma yang menunjukkan ada perbedaan dari sudut pandang. Dari sudut pandang Yesus dari Arimatea, tubuh Yesus itu hidup, maka ia menggunakan kata soma. Tapi dari sudut pandang Pilatus, Yesus itu sudah mati, maka ia menggunakan kata patoma, yaitu yang berarti mayat. Dan kata tubuh ini, soma menunjukkan tubuh yang hidup. Jadi ada hidup atau hidup versus mati. Dan bagaimana iman kita ketika kita mencari tubuh Yesus? Ketika kita berpikir tentang Yesus, apakah dia jauh? Apakah dia sudah mati? Apakah dia tidak relevan dengan kehidupan kita? Atau malah apakah dia hidup? Apakah dia soma? Apakah kita adalah tubuhnya? Itulah perbedaannya ketika kita berjalan di padang gurun. Jadi, kita akan memulai perjalanan di padang gurun hari ini, dan sampai di sini saja pada hari ini, dan mari kita tutup sesi ini dengan doa. Bapa surgawi kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami untuk berpikir tentang kehidupan iman kami, perjalanan di padang gurun kami, perjalanan kami menuju kerajaan surga. Bapa, itu tidak mudah. Ada banyak tantangan. Terkadang kami ingin berbalik dan kembali saja ke Mesir kami. Tetapi Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami untuk tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama Yesus Kristus. Tolonglah kami Bapa untuk melihat karya Yesus dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa untuk melihat Yesus hidup dalam perjalanan ini. Jadi Bapa, kami berdoa agar Engkau menyertai kami. Bicaralah melalui hamba-Mu yang lemah ini, bahwa pesan yang dibagikan hari ini berasal dari-Mu, dari Roh Kudus-Mu, bukan dari pengetahuan atau studi manusia saja. Kami berdoa agar nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan hati yang penuh syukur. Amin.